Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di hari Natal ini, mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja pada hari ini 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini, kami sungguh bersyukur oleh pengasihan-Mu, kami boleh menikmati kehidupan ini. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, terangilah pikiran kami. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat dan pengertian, serta kesediaan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1, ayat 1 sampai ayat 18, berbunyi demikian. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah. Ia katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum.
melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema rahasia menghadapi persoalan. Persoalan hidup adalah hal yang tak terpisahkan dari hidup manusia, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah seorang perempuan yang bernama Hana, istri dari seorang yang bernama Elkana. Selain Hana, ada pula Penina, istri Elkana yang lainnya. Dalam kisah ini dikatakan, Hana tidak punya anak, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 5b bacaan ini. Sedangkan Penina mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ayat 4. Tentang keturunan inilah penyebab Hana selalu disakiti oleh Penina madunya. Ayat 6 bacaan ini. Dan atas masalah ini, Hana terluka. Ia sedih, kecewa, bahkan tidak mau makan, tidak mau minum. Ia berdoa pada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 10. Lalu ia datang kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan di ayat 11, dan meminta belas kasihan di ayat 18. Saudara, sikap yang ditampilkan oleh Hana dalam bacaan ini dalam menghadapi persoalan kehidupan patutlah kita contoh, patutlah kita teladani. Mengapa sangat patut untuk kita teladani? Sebab dalam menghadapi persoalannya, ia datang kepada Tuhan. Ia berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan, menyampaikan apa masalahnya, menyampaikan apa juga yang dia harapkan. Bahkan sikap yang lebih dari itu, ia bernasar kepada Tuhan, menyampaikan segala hal seperti yang dialaminya pada saat itu. Jika kita bandingkan di luar sana, ada begitu banyak orang yang dalam menghadapi persoalan kehidupannya melakukan justru hal-hal yang akan menambah banyak persoalan itu. Misalnya, obat-obat terlarang dikonsumsi atau minuman keras diminum dan lain sebagainya. Saya mau mengajak kita semua melalui renungan pagi di hari Natal ini. Datanglah pada Kristus. Ia telah datang ke dalam dunia sebagai juru selamat kita, sebagai penebus kita. Ia telah datang, tanda bahwa keselamatan menjadi bagian kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan karena itu, jangan menutup diri kepada Tuhan. Membawa diri dalam doa, dalam pengharapan, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, begitu besar kasih-Nya akan orang yang percaya kepadanya, maka selayaknya lah kita semua datang kepadanya. Selayaknya lah kita semua membawa segenap kehidupan hanya kepadanya saja. Jangan tinggal diam saudara-saudara, datang padanya, biarlah Dia yang membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Sebesar apapun persoalan kita, sebesar apapun gumul hidup kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang diejek, ada kita yang begitu sakit, begitu terluka oleh karena perbuatan orang lain. Sekali lagi, berdoalah pada Tuhan, serahkanlah padanya. Dia akan menyelesaikan segala persoalan kita. Itu janjinya. Kuatkan imanmu, kuatkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Mari kita berdoa. Kasih-Mu Kristus menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh diizinkan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini senantiasa boleh kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati kasih-Mu. Di hari Natal ini Tuhan, damai sejahtera kiranya dianugerahkan senantiasa dalam seluruh kehidupan kami, dan senantiasa kami memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kasih setia-Mu ya Tuhan menjadi kekuatan kami, dan kasih setia-Mu yang akan kami beritakan di dalam dunia ini, bahwa Engkau senantiasa ada untuk memelihara seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk hari indah Engkau karuniakan bagi kami. Kami boleh berjumpa dengan segenap keluarga kami, boleh berjumpa dengan segenap handai tolan kami, saling memberikan tangan untuk bersalaman dan mengucap syukur kepadamu. Kasihilah kami ya Tuhan, dan topanglah kami dalam posisi dan kehidupan kami masing-masing, baik sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, sebagai tokoh agama, sebagai tokoh adat, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai pensiunan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai remaja, dan apapun itu Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami ini berharga di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat Natal 25 Desember 2023. Immanuel, Allah menyertai kita.